Shalom semuanya, semangat pagi, selamat. Mari dengan cepat kita buka saat ini 1 Timotius 6 ayat 3. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, jangan cari keuntungan di gereja. Jangan cari keuntungan di gereja. Sekali lagi ya, jangan cari keuntungan di gereja. Bapak Ibu Saudara, sudah menjadi rahasia umum bagaimana orang mencoba peruntungan di gereja. Yaitu lebih tepatnya, jangan mencari peruntungan. Itu lebih tepat, saudara. Terlebih hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, orang mencari peruntungan di gereja. Karena apa? Karena mereka sudah depresi, mereka sudah stres, ekonomi turun, kemudian mereka gajinya nggak naik-naik, kemudian mereka hidupnya susah, kemudian datanglah orang memberitakan bahwa carilah peruntungan di gereja. Bapak Ibu Saudara, ini satu PR yang besar yang kita harus lakukan di NCC Internasional untuk menghancurkan setiap roh yang mencari peruntungan di gereja. Inilah ajaran sesat, bukan ajaran sehat. Pengajaran semua hampir, saudara, dari saya kecil sampai saya menjadi opa, saya tetap melihat gereja menjadi tempat mencari peruntungan. Peruntungan itu apa, saudara? Segala sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Makanya gereja itu sudah menjadi tempat pemujaan berhala. Yang dipuja itu bukan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Yang dipuja itu adalah peruntungan. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak. Kita ini kelompok-kelompok yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan semua ajaran sesat, ajaran tidak sehat,
Bahkan doktrin-doktrin yang mengakar sampai hari ini menganggap gereja itu sumber keuntungan. Mari berubah orang tua. Mari berubah para pendeta, para gembala, para pengajar, para pendoa, berubah. Jangan ajarkan kepada keturunan kita untuk datang ke gereja mencari peruntungan. Jangan mencari peruntungan. Tuhan Yesus ketika ditawarin oleh setan, ditunjukkan kerajaan dunia dan kemegahannya, Tuhan Yesus tidak tertarik. Dan Tuhan Yesus mengusir setan, enyalah iblis, sebab hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus berbakti. Hanya kepada Allah saja kita menyembah, dan kepada Dialah kita berbakti. Saudara, orang berbakti itu tidak cari peruntungan. Tapi mulai kecil sekolah minggu anak-anak sudah diajar untuk cari peruntungan. Jadi bagaimana mungkin kita mengubah roh agamawi ini, menghancurkan? Kita sudah terbiasa didoktrin dengan ajaran tidak sehat oleh guru-guru sekolah minggu, oleh pendeta-pendeta dan semuanya. Konotasinya datang ke gereja cari peruntungan. Makanya kenapa pengajaran-pengajaran kemakmuran laris, perpuluhan-perpuluhan gencar, persembahan gencar. Kenapa mereka kasih perpuluhan? Apa tujuan perpuluhan? Apa tujuan persembahan? Apa tujuan memberikan pembangunan? Apa tujuan memberikan bakti sosial? Apa tujuan saudara sumbang gereja? Apa tujuannya? Apakah gereja ini Las Vegas? Apakah gereja ini Genting, tempat orang judi di Las Vegas? Cari peruntungan itu tempat judi. Jadi gereja itu bukan tempat judi, makanya Tuhan Yesus marah. Gereja itu dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan sarang penyamun, sarang bisnis. Tuhan Yesus marah. Kamu menjadikan rumah doa menjadi sarang penyamun orang berjualan. Saudara, orang berjualan itu bukankah cari peruntungan? Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tetap berdiri teguh loh. Sama saya, ini tidak mudah. Kita sendiri mulai kecil sudah diajar oleh orang tua kita datang ke gereja cari peruntungan. Peruntungan itu bukan sekedar harta, tapi semuanya untuk keuntungan kita pribadi. Kita tidak pernah fokus dengan apa yang Tuhan mau, tapi kita hanya fokus dengan apa yang kita mau. Maka itu tidak sedikit, Bapak Ibu Saudara, lihat saja orang-orang yang membutuhkan doa, minta maaf. Orang-orang yang membutuhkan doa di channel NCC Internasional, mereka hanya tulis live chat kemudian mereka keluar. Mereka pikir gereja itu jackpot apa? Mereka pikir gereja itu tempat judi apa? Kalau mereka nanti tidak dapat keuntungan di gereja, mereka cari tempat-tempat yang lain. Mereka setia berdoa pagi, mereka setia melayani supaya apa? Supaya cari peruntungan, saudara. Mau cari jodoh lah, mau cari pekerjaan lah, mau cari kesuksesan lah, mau cari berkat. Apa itu toh, saudara? Kalau cari peruntungan, murid-muridnya tidak akan mati, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, ada 175 orang yang membuka tayangan ini, tapi saya tidak tahu apakah mereka tetap stay. Penonton yang serentak mungkin stay hanya 56. Bapak Ibu Saudara, selama ada channel yang menguntungkan dia, pasti mereka serbu channel itu. Selama ada pembicara-pembicara yang menguntungkan dia, pengkhotbah-pengkhotbah yang menguntungkan dia, pasti dia serbu pengkhotbah itu. Tapi kalau ada pengkhotbah yang tidak menguntungkan dia, dia tidak akan mendengar.
Maka jangan heran kalau di atas mimbar kadang saya sering marah, saudara. Ada kemarahan rohani yang saya punya. Dan itu bagi saya adalah salah satu karunia. Karena saya tidak minta, tapi sejak saya dipercaya untuk khotbah, saya selalu keluar kemarahan rohani. Dan saya bersyukur. Saya pikir itu sesuatu kelemahan saya. Tidak, ternyata. Bapak Ibu Saudara, karena parahnya gereja. Tuhan Yesus itu ketika menghancurkan bait Allah, waktu itu dia seperti setan. Seperti kesetanan Tuhan Yesus. Sama seperti waktu saya kalau di atas mimbar saya marah, saudara, itu seperti kesetanan. Tapi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, begitu parahnya keadaan gereja. Kita tidak mungkin keluar dari gereja, saudara. Kita tidak mungkin meninggalkan Kristus. Karena Kristus sumber dari keselamatan. Tapi saya tidak menjadikan Kristus sumber keuntungan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Tipis. Mungkin selama ini kita tidak sadar kalau kita ini ternyata mencari peruntungan di gereja. Mari saudara bertobat dulu, lebih baik tidak usah ke gereja, kira-kira 1 bulan, dan renungkan, bertobat, diam di rumah, duduk diam, bertobat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku, sebab yang mereka cari adalah apa? Keuntungan. Peraturan manusia itu kan peruntungan. Bapak Ibu saudara, rubah. Orang titip doa itu banyak, saudara. Tapi mereka mau mengabdi sama Tuhan. Mau bayar harga. Mau ambil waktu berdoa bersama-sama dengan saya. Makanya saya tadi katakan, jangan hanya kirim doa. Ayo sama-sama doa. Katakan amin, katakan amin. Maka itu saya sering dianggap pendeta ini pendeta arogan lah, pendeta sombong. Saya tidak peduli saudara, I don't care. Saya tidak peduli. Saudara orang mau ngomongkan saya A sampai Z, saya tidak peduli. Ya, karena di sini sudah jelas ditunjukkan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakai, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dengan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, di luar sudah tidak ada peruntungan, sudah kalah. Ya. Mereka cari peruntungannya di mana? Di gereja? Di penyembahan? Banyak orang mengalami kekecewaan dengan Tuhan, saudara. Mereka pikir gereja itu sumber keuntungan. Bapak Ibu Saudara, kita datang itu telanjang, kita pulang telanjang, kita hadap Tuhan itu telanjang. Katakan amin. Tapi kita membawa persembahan hidup kita. Kita ini datang telanjang. Kita ini pulang telanjang. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sebab kita tidak membawa suatu apapun dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Yang dimaksud Rasul Paulus, ibadah itu memberikan artinya dampak dalam diri kita. Ketika kita ini disertai rasa cukup. Cukup itu apa? Ada makanan, saudara. Bukan cari peruntungan. Mari ubah. Mungkin judulnya lebih bagus, jangan mencari peruntungan daripada keuntungan. Peruntungan. Kenapa gereja kok sepi? Kenapa gereja kok tidak rame? Waktu pengajaran, waktu doa. Tapi kalau waktu mujizat, kenapa rame? Itu bukan berarti orang yang mencari mujizat itu salah, tidak. Tapi jangan cari peruntungan kamu.
Kamu dapat mujizat, kemudian kamu seenaknya. Tidak ke gereja, tidak ibadah, tidak melayani. Bapak Ibu Saudara, minta pertolongan kepada Tuhan itu tidak salah. Tapi jangan cari Tuhan untuk sumber keuntungan. Jangan manfaatkan Tuhanmu. Tuhan senang kepada orang yang menjadikan Tuhan itu sumber kehidupan, bukan keuntungan. Bapak Ibu Saudara, rugi atau untung, kita tetap dalam Tuhan. Kerugian dan keuntungan tidak merubah keadaan kita dalam Tuhan. Ingat, kita ke gereja itu bukan cari peruntungan. Sebab Bapak kita tahu. Contoh Ibu Riani. Apakah Bapak tidak tahu Ibu Riani itu sakit? Tahu. Apakah Bapak tidak mudah hanya berkata sembuh-sembuh? Bisa. Apakah Bapak tidak bisa, maksud saya? Bagi Bapak mudah, bagi Tuhan Yesus mudah. Tahu. Bapak itu lebih tahu yang terbaik. Tapi yang Bapak kehendaki, pertobatan. Yang Bapak tunggu apa? Kebaktian. Yang Bapak nantikan apa? Penyembahan. Sebab Bapak mencari penyembah yang benar. Karena Tuhan Yesus yang mengajarkan. Kamu tidak akan menyembah di kota ini, di kota itu, di gunung itu. Sebab penyembahan itu penyembahan mencari peruntungan. Tetapi kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran tidak cari peruntungan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak mengenal Allah, ya, datang ke gereja dia cari peruntungan, tidak mengenal Allah. Tapi ketika dia dijamah Tuhan, maka dia berubah. Sama seperti saudara dan saya. Sama seperti dengan Ibu Riani. Ibu Riani adalah imam bersama saya. Kita ini orang mengenal Allah, kita bukan orang yang tidak mengenal Allah. Bapak itu tahu benar keadaan Bu Riani. Doa saya cuma saya satu, beri yang terbaik. Sebab Bapak mengetahui semuanya. Kita harus mengerti kebenaran. Meskipun banyak orang yang mencari peruntungan, saudara, entah sekolahnya, entah bisnisnya, semuanya mencari peruntungan. Bukan tujuan untuk hidup melayani Tuhan, tetapi tujuannya untuk pribadinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu cari peruntungan. Dekat Tuhan saja lu sudah untung, katakan amin. Sekali lagi dengar, kita ini tidak cari peruntungan. Dekat Tuhan saja sudah untung, katakan amin. Dekat Tuhan saja sudah hoki. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika masuk hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus bekerja. Dengan kehendaknya, dengan caranya. Bahkan ketika saudara membawa orang yang sakit di hadapan Tuhan, saudara jangan merengek-rengek seperti orang yang tidak percaya. Jangan berlaku seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Bapamu lebih mengetahui dari segala sesuatu yang kau ketahui. Datanglah dengan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, saya punya problema. Kakak saya sampai hari ini belum memiliki kesadaran penuh. Kakak saya umur 58. Hari ini masih tertidur. Apakah itu bukan pergumulan? Kemudian saya datang tiap kali ibadah pelayanan hanya mencari peruntungan untuk kakak saya. Bagaimana mungkin? Bapakku tahu kalau kakakku sakit. Bapakku tahu. Kita sudah berdoa. Apa yang kita lakukan? Mencari peruntungan? Tidak. Saya mencari hidup.
Saya berdoa untuk hidup. Saya bukan cari peruntungan. Dan waktu saya datang kepada Bapa, saya melakukan penyembahan, bukan cari keuntungan. Tapi saya mencari kehendak dan perkenanan-Mu, Bapa. Sehingga kami bisa tetap berbakti dengan masalah yang begitu banyak ada di dalam hidup kita semua. Kita datang dengan ketulusan, kemurnian, menyembah dalam roh dan kebenaran. Arti menyembah dalam roh dan kebenaran tidak cari peruntungan. Bisa enggak saudara tulus menyembah Tuhan? Ketika saudara mengalami kerugian, ketika saudara mengalami sakit, ketika saudara mengalami masalah, bisa enggak saudara datang dengan keadaan telanjang? Bisa enggak saudara? Kalau saudara bisa, penyembahanmu tulus dan ikhlas. Berbakti. Maka itu ketika Tuhan Yesus ditawari kerajaan dunia, dia tolak. Iblis mencoba membuat doktrin yang tidak sehat. Diajarkannya orang Kristen datang ke gereja, cari peruntungan. Jadi gereja itu sekarang sama dengan tempat perjudian. Hampir sama karena saudara mencari peruntungan. Gereja sama dengan bisnis. Bisnis itu kan cari peruntungan. Gereja sama dengan saham, permainan mata uang, falas dan sebagainya. Bukankah itu cari peruntungan? Makanya Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah. Diobrak-abrik saudara, semuanya. Rumahku disebut rumah doa segala bangsa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Arti sarang penyamun itu orang-orang yang serakah, orang yang tamak, orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Lihat saudara, siapa yang mau berbakti? Saudara ngerti kata berbakti? Berbakti itu tidak ada pamrih. Kalau saudara memberi persepuluhan, jangan pernah ada embel-embelnya. Saudara tahu bahwa persepuluhan itu persembahan dan semua itu menghasilkan pahala. Betul. Pahala yang di surga, bukan yang di dunia. Peruntungan itu kan dicari untuk hidup di dunia. Bapak ibu saudara, mari kita berubah, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Mari 2024 di tahun terobosan akan terjadi kalau kita mau merevisi semua pengajaran yang selama ini kita ikuti. Dan ternyata itu tidak benar. Tuhan tidak berkenan. Sekali lagi, jangan cari peruntungan di dalam gereja. Karena Tuhan itu Tuhan yang pasti. Bukan Tuhan yang untung-untungan. Kalau saudara anak-anak Allah, datanglah kepadanya. Naikkan permohonan dan ucapan syukur dan doa syafaat bagi semua orang. Datang kepada Allah yang hidup tanpa motivasi, tanpa cari peruntungan. Anda sebagai imam pengantara membawa orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Anda bawa kehadirannya supaya mereka berbakti. Dengan tujuan berbakti. Orang yang sudah berbakti kenapa cari keuntungan? Orang yang sudah berbakti kenapa cari keuntungan? Bapak ibu saudara, kalau cari peruntungan ya di gereja, sudah lama gereja saya tutup. Lebih baik saya bisnis dengan keluarga. Kalau cari peruntungan di bisnis saja, jangan di gereja. Gereja itu sumber kehidupan kekal. Katakan amin. God bless you all.
Kore pasande koto korama sanda yamasu. Kore masande koto koroma sanda karamase. Kore masande koro pasanda karaya masu. Bapa, sukar sekali Bapa, sukar sekali Bapa, sukar sekali Bapa. Kebebalan sudah terjadi di semua umat Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin gereja, karena mereka menjadikan gereja menjadi sumber keuntungan. Semua anak-anak muda kelihatannya melayani, tapi sesungguhnya mereka sedang mencari peruntungan. Peruntungan jodoh, cita-cita, peruntungan ekonomi, peruntungan nasib, dan semuanya. Ya Allahku, ya Tuhanku. Sulit mencari penyembah yang benar, tapi Kau menemukan di NCC Internasional. Hamba-Mu berdiri di hadapan-Mu ya Bapa. Hamba mau Tuhan, terobosan terjadi atas gereja yang hamba gembalakan, atas NCC Internasional ya Bapa, supaya kami tidak jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, penyembah berhala. Urumase keremaya masih. Biarlah kami adalah orang yang berbakti. Kami tidak mencari keuntungan, tapi berbakti, berbakti ya Allahku, ya Tuhanku. Ya Bapa, biarlah firman-Mu ini memelekkan mata yang buta yang selama ini dibangun di setiap gereja Tuhan. Hamba menyerahkan Bapa, imam-Mu yang bertugas, yang berbakti hari ini di 24 pintu gerbang surga, biar mereka semangat terus sampai mati. Terima kasih Bapa, saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan pagi hari bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus. Lakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.